Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musarrifil qadari bimasyiatihi fima khalaqa, al-mukallifi ibadatihi ma'aqala min bariyatihi wa nataqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muhrifu ahli ta'atihi an maslaki man hadahu wa fasaqa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, atwa'ul alamina li rabbil falaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nazzaha nafsahu fima akhadha wa anfaqa. Amma ba'da, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita semua memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjauhkan kita dari mara bahaya dan juga fitnah. Salawat dan salam kepada kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang dapat dan mampu mengikuti jejak dan napak tilasnya sampai Allah ridho kepada kita semua, insya Allah. Oleh karena itu kita baca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak hamba ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, mencintai dan juga mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Luaskanlah rizki hamba yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah hamba mendapatinya untuk menopang hamba beribadah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan taat kepada Engkau ya Allah, dan matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Sudi kiranya ya Allah Kau jadikan kubur dari orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia menjadi taman-taman surga. Ampunilah dosa-dosa mereka, terimalah amal baik mereka ya Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan tentang surga sudah begitu banyak kita dengarkan. Islam mempunyai substansi basyiron wa nadhiro. Al-Quran yang begitu tebal, yang berisikan 1.025 huruf, kemudian 6.666 ayat, 114 surah, itu berisikan basyiron wa nadhiro diantaranya, yaitu kabar gembira dan juga kabar peringatan. Peringatan berupa azab Allah di neraka. Basyiro, kabar gembira, yaitu berupa surga karunia Allah yang paling nikmat. Pembahasan tentang surga sudah. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita dan juga doa
Semoga kita menjadi penghuni surga. Semoga kita menjadi calon-calon penghuni surga. Semoga kita Allah masukkan ke dalam surga dengan keridhoannya. Nah sekarang coba, biar menambah rasa takut kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang sudah menciptakan segala-galanya, yang sudah menciptakan segala-galanya, sampai bukan hanya dunia, sampai surga dan neraka, akhirat semuanya Allah ciptakan. Neraka, an-nar, jika kita mendengar kata-kata an-nar atau neraka atau jahannam atau sa'ir atau sakor, nama-nama neraka, maka bulu kuduk kita berdiri merinding. Kalau kita bayangkan seandainya kita menjadi penghuninya, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari murka-Mu dan juga api neraka. Neraka adalah tempat penyiksaan di akhirat yang dipersiapkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk orang-orang kafir. Ini buat orang-orang kafir khususnya. Siapa itu orang-orang kafir? Orang yang menentang hukum-hukum Allah, orang yang menentang al-haq, orang yang tidak beragama Islam, manusia yang tidak percaya kepada Al-Quranul Karim. Itu diantara kriteria orang-orang kafir. Jadi orang selain daripada umat Islam kafir. Ini menurut persepsi Al-Quran, bukan kata ustadz, bukan kata kiai. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa saja yang bukan beragama Islam. Ini bahasa pahamnya begitu. Mereka yang tidak mau memeluk Islam, mereka yang bukan beragama Islam, maka semuanya Allah akan tolak, tidak diterima oleh Allah, meskipun amal kebaikannya sebesar langit dan bumi. Fala yuqbala minhu, keyakinannya pun tidak diterima. Ini firman Allah, bukan kata ustadz, bukan kata kiai, bukan kata ulama. Jadi jangan marah kalau bukan Islam dikatakan kafir, jangan marah. Karena ini kata Allah dalam Al-Quran, kitab yang Allah turunkan. Kalau nggak mau dikatakan kafir, ya masuk ke dalam Islam. Jadi neraka adalah tempat penyiksaan di akhirat yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang bukan agama Islam, untuk orang-orang selain Muslim. Apakah hanya untuk orang kafir dan orang-orang yang berbuat maksiat? Orang Muslim, orang yang beragama Islam, tapi dia berbuat maksiat. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin, seorang muslim, ya khususnya muslim, dia beragama Islam tapi bermaksiat, maka akan Allah cuci terlebih dahulu dosa-dosanya di neraka. Setelah dosa-dosanya bersih, suci, putih, baru dimasukkan ke dalam surga. Makanya dalam beberapa hadis ada juga yang meriwayatkan bahwa nanti di antar umatku ada yang terakhir masuk surga sambil merangkak-rangkak. Jadi orang muslim ada yang masuk neraka. Siapa mereka? Ahlul maksiat. Dia Islam tapi kerjaannya berzina, berjudi, minuman keras, minuman khamr, berbuat kezoliman kepada manusia yang lainnya. Yang seperti itu masuk ke neraka terlebih dahulu. Setelah dosanya hilang, bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia masuk ke dalam, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka menuju surga. Jadi yang menempati neraka adalah orang-orang kafir dan juga orang-orang muslim, muslimah yang bermaksiat. Mudah-mudahan para ahlul maksiat ini mumpung masih ada kesempatan bertaubat kepada Allah. Ya, kalau kita bertaubat sebesar apapun dosa kita, seandainya langit dan bumi law mala'atis sama wal ard, dengan dosa-dosa kita, langit dan bumi penuh dengan dosa-dosa kita, kemudian kita bertaubat, maka Allah
pintu maafnya, pemaafnya, pengampunnya lebih besar daripada dosa-dosa kita. Allah akan ampuni selama kita tidak berbuat syirik, ya, selama kita tidak berbuat syirik. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Semua yang bernama makhluk hidup, Allah akan ampuni dosa-dosanya selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Nah, tentunya dalam pembahasan neraka ini, ya, kita akan memaparkan tentang neraka sebagai alam kebinasaan dan juga tempat berbagai bentuk siksaannya. Supaya apa? Ini dimaksudkan sebagai motivasi diri agar takut dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka. Kunci kesuksesan berupa kemenangan mendapatkan surga dan selamat dari api neraka hanya dapat dilakukan dengan cara beriman dan beramal soleh, menjauhkan dosa-dosa, khususnya dosa syirik, ya, dosa kemaksiatan, tapi khususnya dosa syirik. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala-galanya agar mendapatkan surga dan diselamatkan dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Pembahasan ini untuk menjadi motivasi diri agar takut dan menjauhkan diri kita semua dari hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka, ya, supaya kita lebih takut, lebih termotivasi untuk berbuat kebaikan, menjauhkan dari perbuatan dosa, termotivasi untuk beramal soleh, menjauhkan amal-amal yang buruk, termotivasi untuk beribadah, meninggalkan maksiat. Karena neraka, paling ringannya saja siksa neraka, na'udzubillah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana yang paling pedih dan paling dahsyat siksaan Allah. Tidak ada yang menolong seorang pun, tidak ada yang bisa meringankan, tidak ada yang bisa membantu, kecuali keimanan kita sekarang ini yang akan membantu. Subhanallah, ya. Sekali lagi kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita akhiri dengan kita berdoa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.